Malam Oh, ya. iya. Perjalanan panjang kasus ijazah palsu Joko Widodo sepertinya belum berakhir. Meski Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solusi. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Kubu Roy Suryo CS meragukan mediasi bisa terjadi karena Joko Widodo dalam agenda mediasi di beberapa gugatan tak pernah hadir. Lantas apakah proses mediasi bisa dilaksanakan segera? Atau perkara ini akan terus bergulir di penyidik kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silahkan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan. Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana ini? Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar, WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati. Memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar. Jadi sebenarnya mediasi ini bukan datang dari kedua belah pihak, tapi kita mendengarkan ini dorongan dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mungkin ingin menjadi solusi begitu ya, mediasi ini bisa menjadi solusi nggak ya untuk permasalahan yang sudah cukup panjang sebenarnya. Betul. Mungkin kalau kita lihat dari tujuannya baik begitu ya, supaya kasus ini bisa cepat selesai, sesuai dengan percepatan supaya lebih cepat gitu kasusnya selesai. Tapi apakah kedua belah pihak mau? Sepertinya tidak. Langsung kita tanyakan aja kali ya, kan narasumber sudah yang hadir narasumber yang hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Ade Darmawan, pelapor atau Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi Bang Ade. Sehat ya Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Bang Ahmad Kozi Nudin, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi Bang Kozi. Pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Bang Heri. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak kehadirannya pada pagi hari ini. Nah Bang Ahmad gimana nih? Jadi apakah memang mediasi bisa jadi solusi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kita menghargai setiap usulan dari setiap elemen anak bangsa yang ingin menjadikan negeri ini jauh lebih baik, begitu. Termasuk usulan dari Komisi Kepolisian. Namun yang kedua, jangan sampai kita mengambil solusi yang itu hanya mengkompromikan antara kebatilan dengan kebenaran, lalu mengubur sejarah kelam itu menjadi warisan sejarah bagi generasi selanjutnya, tanpa generasi selanjutnya itu bisa memverifikasi sejatinya saat itu yang terjadi apa sih begitu. Misalnya dalam kasus ijazah palsu ini, jawaban yang harus clear itu harus sampai pada kesimpulan apakah ijazah ini palsu atau sebenarnya memang benar-benar palsu. Nah itu yang harus kita tegaskan. Jadi kalau dari Anda nggak ada pilihan asli ya, palsu atau benar-benar palsu gitu. Oh itu kan pilihan yang lain. Yang lain boleh memilih itu begitu. Dan pilihan-pilihan yang saya sampaikan juga bukan pilihan, itu adalah konsekuensi dari sebuah proses yang memang tidak kredibel, tidak akuntabel, dilihat dari berbagai aspek yang juga sudah diuji dari banyak pihak termasuk di KIP beberapa waktu yang lalu. Yang selanjutnya adalah bahwa kasus ini kan sebenarnya kasus pidana yang rule-nya juga sudah berbeda. Memang kemudian ada yang mencoba membuka pintu melalui restoratif justice. Begitu. Tapi kalau memang maunya restoratif justice dan itu menjadi kewenangan negara tanpa harus melibatkan para pihak, silakan saja. Begitu. Karena negara juga punya wewenang melalui aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan bisa SP3, di penuntutan bisa SKPP, menggunakan tangan Jaksa Agung bisa deponering. Bahkan kalau mau presiden turun sendiri keluarkan amnesti atau abolisi, silahkan saja begitu. Tapi bagi kami tidak dalam kapasitas
untuk merespon hal-hal yang sifatnya mau mengkompromikan apa yang selama ini effortnya udah dikeluarkan, keyakinannya sudah menggumpal, lalu tiba-tiba kita diminta untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate dan kemudian memberikan pemulihan suatu kehormatan yang sebenarnya kehormatan itu tidak pernah ada sebelumnya begitu. Dan permakluman terhadap sebuah kejahatan misalnya kalau ini nanti diputus bersalah gitu ya. Dengan sebuah mediasi itu kan nggak dibenarkan. Bang, kenapa sih nggak mau banget mediasi? Apakah nggak pengen berdamai? Atau maksudnya maunya selesainya di pengadilan? Ini yang mendorong Ketua Komisi Percepatan loh. Ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi. Yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya, utangnya aku lunasi, mediasi, selesai. Kalau pidana ya, korupsi. Ya sudah ya, kita anggap selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas begitu kan. Nah sayangnya pembuktiannya ini jadi terbalik. Harusnya kami membuktikan ijazah itu palsu melalui pasal 263 di laporan Bareskrim, tapi ini dibalik. Kami harus membuktikan bahwa kami, ya klien kami ini tidak fitnah, tidak melakukan pencemaran, yang konsekuensinya tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran, berarti ijazahnya itu memang benar-benar palsu begitu. Jadi dari sisi prosedur seperti itu, dari sisi substansi, rasanya klien kami itu agak berlebihan, bahkan ya offset gitu. Kalau mengambil pilihan bermediasi, berdamai, atas nama pribadi, padahal perkara ini substansinya sudah perkara publik. Gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian seolah-olah mewakili masyarakat, rakyat yang hari ini ingin tahu kebenaran kasus ini sampai tuntas, lalu tiba-tiba kita bermediasi apalagi damai, yang kemudian masyarakat kehilangan objek yang selama ini ya sedang ditunggu-tunggu. Sebenarnya seperti apa? Karena ditutupi dengan kedamaian. Jadi tidak boleh ada kedamaian yang menutupi kesalahan, kekeliruan, apalagi berdamai hanya dengan dalih biar nggak dipenjara lah, biar ini tidak ada kegaduhan. Artinya apa? Sebenarnya di substansi perdamaian yang dinarasikan itu ada ancaman. Oke, berarti dari sisi Anda gas terus ya, Bang? Bang? Gua penjara. Ini yang nggak bener gitu loh. Bang Ade gimana? Iya. Oke, makasih Reja. Jadi gini, Mas Reja, ya, kalau kita melihat bahwa persoalan kemarin itu bukan dari inisiatif dari Kedua belah pihak ya? Komisi Reformasi. Tapi inisiatif dari mana? Bukan. Jadi kita lihat dong tata bahasa dari Prof. Jimli, ya kan? Bahwa datang sahabatnya Refli ya, kemudian mengajukan untuk audiens. Nah nama-nama itu kan tidak terdaftar awalnya. Nama-nama yang mau menghadap nih kepada Komisi Reformasi pada saat itu tiba-tiba ada kan? Nah sehingga kurang etis ketika kemudian ada yang masuk tapi dia adalah statusnya tersangka kan itu. Nah kemudian jadi maksudnya mediasinya ini dari sisinya Mas Roy juga akhirnya melalui Komisi Percepatan. Dan sudah dibantah juga sama Mas Kosi waktu kompresi pers di kemarin waktu wajib lapor kan, bahwa ini bukan idenya dari Roy Suryo CS gitu loh. Karena kan Roy Suryo CS pasti tentunya menjurus kepada Bang Kosi kan. Nah ini penumpang-penumpang gelap yang sengaja mencoba, ya mungkin tujuannya baik, cuman kurang koordinasi, kan itu persoalannya. Sehingga timbullah sesuatu yang penegasan dari tim kuasa hukum beliau kan. Nah ini yang saya lihat yang terjadi. Kalau terkait restoratif, memang diatur di dalam Perka Polri, ya. Tetapi apapun itu sebenarnya tidak kalau ada syarat-syarat tertentu yang memang mau dilaksanakan, saya bagus sih. Menurut saya tidak ada masalah. Tetapi kalau mau dijalankan dan dilanjutkan, wah kami senang sekali, ya kan? Nah karena ini tensi naik nih. Nih pasca wajib lapor kemarin. Tapi nggak anti klimaks Bang. Ini belum. sudah berjuang, gitu tiba-tiba diminta mediasi. Gimana? Kan apalagi perkara publik katanya. Kembali ke dua belah pihak. Kalau di pihak kita apapun itu yang diinginkan oleh publik dan teman-teman kedua belah pihak, monggo. Jadi kalau mediasi dari sisi Pak Jokowi juga sebenarnya mau membuka aja ya ruang untuk mediasi. Nggak pernah menutup ruang itu. Iya kan? Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa kalau mau lanjut jadi lebih bagus lagi. Tapi kalau mediasinya nanti ada, kalau gitu ya berubah pikiran dari sisi Roy Suryo, Pak Jokowinya diundang, datang nggak tuh mediasi? Nah itu dia.
Kalau mediasi mau datang, saya tidak bisa memastikan bahwa Pak Insinyur Joko Widodo akan bersedia hadir untuk pertemuan di Polda Metro ya. Tentu harus tanyakan langsung kepada Pak Jokowinya kan, apakah bersedia atau tidak, karena kami belum ada pembicaraan sampai ke arah situ. Namun ini teman-teman sebelah, sahabat-sahabat Pak Roy ini yang numpang-numpang gelap ini yang maju ke komisi percepatan reformasi Polri, yang memang tupoksinya bukan di situ. Dan reformasi Polri ini dibentuk bukan karena adanya persoalan Roy CS ini kan, itu. Ya, jadi saya anggap bahwa ketika kemudian ini mau maju ke ranah peradilan, inilah yang kita tunggu sebenarnya, bahwa terkuak dengan cara yang memang diinginkan Bapak Joko Widodo, yaitu memberikan penumpang gelapnya siapa? Kepada Bang Gozi? Aku nggak tahu ya, nanti bisa ditanya. Kadang jelas saya mau koreksi bahwa mediasi itu bukan bergantung pada dua pihak. Satu pihak saja nggak mau, nggak jadi itu barang. Jadi posisinya itu di kami memang sejak awal sudah menerima sinyal-sinyal itu. Misalnya saat mau lapor meminta diam, setelah lapor tolong dong bisa ya berubah pikiran, nanti bisa dicabut dan seterusnya. Setelah jadi tersangka mencoba lagi begitu. Artinya ada narasi meminjam kekuasaan kepolisian dengan status hukum itu untuk menakut-nakuti orang yang sedang meneliti. Diharapkan dengan ketakutan itu bisa ditarik di meja perundingan, dan dalam meja perundingan itulah dibuat sebuah komitmen yang melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate. Ini yang tidak kami harapkan. Karena hari ini tanggung jawabnya kami, kuasa hukum termasuk Pak Roy, itu bukan hanya pada beberapa orang yang ditetapkan tersangka, tapi pada publik. Gitu berarti maksud Anda adalah ada tujuan-tujuan khusus bahwa untuk tidak membuktikan kepada publik bahwa ini asal atau tidak begitu, karena akan selesai pada ya kalau mediasi kan nggak ada pengadilan, nggak ada pembuktian. Berarti ada tujuan ke sana menurut Anda? Iya, ada tujuan untuk tidak mengeluarkan dokumen yang sebenarnya itu menjadi primary evidence yang selama ini menjadi sumber kegaduhan bertahun-tahun di Republik ini gitu loh. Jadi karena sudah gaduh, ledakkan saja sekalian. Ngapain ditutup-tutupi gitu? Saya rasa kita terlalu kemajuan untuk itu. Jadi gini, scientific evidence itu kan ada di Mabes Polri. Ya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, ini hal ilmiah, tidak bisa dibuktikan. Enggak kok, ini ilmiah kok pembuktiannya. Scientific evidence itu ilmiah. Itu adalah ilmu kepolisian yang ilmiah terkait barang bukti, terkait lapor, DNA, kan itu ilmiah semua. Dibuktikan secara ilmiah dalam penerapan hukum. Nah, yang menarik adalah kami tidak akan pernah takut karena kami yakin bahwa apa yang dikeluarkan Puslapfor itu dilegitimasi oleh negara gitu loh. Nah, terus 3 orang ini gimana? Kalau Bang Ade ini nggak akan takut karena nggak berkonsekuensi. Yang takut itu Jokowi. Karena kalau jasanya palsu, yang masuk penjara Jokowi bukan Ade gitu loh. Saya selesaikan dulu. Dia nggak takut wajar. Saya selesaikan dulu bahwa kemudian ada legitimate negara di situ. Kan tidak mungkin dong kita mau mempercayai satu teori atau ilmiah menurut mereka, penelitian ilmiah mereka, yang sebenarnya tidak memiliki data primer kan? Kan itu persoalannya. Data primer ini diperiksa oleh Puslapfor loh. Nah, melalui scientific evidence mereka gitu loh. Jadi, sehingga saya menganggap bahwa ya udah monggo. Wah, seneng kali kita kalau sampai kepada dia. Tapi ingat, resiko bukan di kita loh. Di Anda. Anda memilih jalan itu, monggo. Siap. Saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, mediasi panel ini sebenarnya bisa dilakukan nggak sih? Kalau menurut Anda, dari kasus ini ya, dari kedua belah pihak yang sudah mengeluarkan kepercayaan diri masing-masing benar, bisa jadi solusi nggak? Atau solusinya memang di pengadilan, bukan di mediasi? Jelaskannya agak panjang sedikit ya. Sengaja saya posisi di sini agar makin akrab. Tadi maksud saya di situ aja biar tengah. Agar bisa mediasi nanti. Tujuannya mulia kan gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi Mbak Rati bahwa mediasi itu memang model yang lazim dipakai di kaidah hukum perdata. Perdata ya, bukan pidana ya. Lazimnya. Tapi memang sekarang dalam konstruksi pidana juga mulai model itu dikonstruksi juga. Untuk case tertentu. Direplikasi begitu ya. Dalam konteks tertentu ada aturan mainnya. Kebetulan KUHP kita yang baru kan sudah diketok palu tuh, berapa hari yang lalu begitu ya. Dan memang dalam model keadilan restoratif ada diatur kalau nggak salah saya di bab 4 ya, pasal 79 sampai ke 83.
tahapan untuk melakukannya misalnya ada di proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Bisa mediasi juga. Namun ada syarat formil yang harus dipenuhi. Apa aja, Salah maksudnya? satunya tadi adalah konsensus, kesepakatan kedua belah pihak nih. Kalau kita lihat kan sampai detik ini masih Nggak ada kesepakatan. ya apa ya benci tapi rindu lah. Iya, Benci sekali, nggak ada rindunya. benci sekali. Diluruskan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua akan melihat Motifnya dari ketahuan dong. dari tindak pidananya, ancamannya. Kalau di ancaman di atas 5 tahun, salah satu syaratnya sebenarnya tidak memberikan ruang itu untuk dilakukan mediasi tadi. Itu tertolaknya di sana. Dan yang menarik adalah kalau ini lontarannya bukan dari dua pihak yang sedang berseteru, nah ini kan, legitimasinya gimana? ya, ini jadi catatan tersendiri. Kemudian hal lainnya adalah menurut saya akan kembali kepada Bang Kozi dan kawan-kawan ya, terutama Bang Roy Suryo lah nanti yang menentukan ini kan. Karena kalau diambil ini barang, saya orang luar yang tidak punya konflik of interest untuk menilai ini akan melihat bahwa protagonisnya, pemeran utama yang baik ini ada di Pak Jokowi jadinya. Karena beliau dengan kebesaran hati sudah difitnah menurut beliau gitu kan, tapi memberikan jalur mediasi. Oke-oke saja. Nah, maka aktor antagonisnya kalau kita tarik di luar dari konteks hukum ya, ini akan ada di posisinya Bang Roy Suryo. Masyarakat akan menilai loh 9 bulan hampir kurang 10 hari kali ya. Gitu ya. Ini kok prosesnya akhirnya ujung-ujungnya selesai begitu saja. Iya, tidak klimaks ya. Ini yang anti klimaks. Maka beban moral tadi, bukan beban hukum lagi ya, beban moralnya ada di teman-teman yang kemudian menginisiasi awal perkara ini kan. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya ke masyarakat? Saya nggak bicara hukum lagi, karena kalau hukum tadi pilihannya kan sudah dimasukkan ke sana. Ya, kalau pilihan yang paling mungkin ya dihentikan atau dilanjutkan perkaranya. Apakah tadi sudah disinggung ada SP3, ada kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan, banyak model lah. Termasuk yang terakhir yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya misalnya Pak Presiden Pak Prabowo misalnya menghentikan itu dengan kewenangan yang dimiliki atau mengkoreksi sistem peradilan pidana yang sudah dijalankan sebelumnya. Tapi apapun pilihan itu tentunya kita berharap ini ada pertanggungjawaban hukumnya, ada best practices ya, ada hal yang kita bisa pelajari bahwa tindakan ini ada konsekuensi hukum. Apapun itu ya. Tadi kalau pilihannya adalah menghentikan, ingat ini bukan kepentingan antara Pak Jokowi dan Bang Roy Suryo dan juga Polda Metro Jaya saja, atau tim percepatan apalah namanya itu ya, reformasi Polri. Tapi lebih pada konteks perkara ini sudah naik, sudah terlalu jauh. Jadi gitu konsumsi publik terlalu lama dan apa pertanggungjawaban hukumnya? Sehingga kita yang belajar hukum juga jangan akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau ini kita buat gaduh, nanti ujung-ujung pasti mediasi penal selesai gitu. Walaupun saya katakan tadi model ini bisa direkonstruksi, bisa kemudian juga kita aplikasikan gitu dalam konteks ini. Karena KUHP yang baru memang mengaminkan hal itu. Ini sejalan dengan KUHP baru kita yang keadilannya tidak hanya satu, tapi ada keadilan rehabilitatif, korektif, dan restoratif tadi. Gitu. Iya, baik. Mungkin Bang Ahmad nanti bisa menjawab, apakah memang skenario yang sudah disebutkan tadi masuk begitu dalam strategi Anda? Mungkin kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad tadi sempat dikatakan bahwa ini jangan-jangan ada skenario nanti ada yang protagonis dan juga antagonis nih. Anda ngelihat ke arah sana nggak sih? Sebenarnya sebelum ke sana ini kan usulan melakukan mediasi dengan pendekatan restoratif justice itu kan usulan yang sia-sia menghabiskan energi bangsa yang percuma begitu. Kenapa? Karena secara objektif dan subjektif syaratnya tidak terpenuhi. Tadi sudah dikatakan objektifnya kan minimal yang ancamannya 5 tahun ini diberi pasal 12 tahun, 8 tahun. Objektif nggak mau. Yang kedua secara subjektif, nggak perlu dua pihak yang nggak setuju. Satu pihak saja nggak setuju, nggak jadi nih barang gitu. Artinya justru kita bertanya motifnya apa gitu loh. Tim reformasi Polri masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya itu sangat ya sepele lah. Harusnya kan fokus kepada bagaimana kinerja Polri, kelembagaan, SDM, anggaran, terutama masalah kinerja. Kalau yang dimaksud kasus ini dijadikan sebagai batu loncatan atau batu ujian untuk menilai kinerja Polri yang selama periode Jokowi ya 10 tahun terakhir gemar melakukan kriminalisasi, maka kasus ini menjadi contoh kriminalisasi di kasus klien kami. Setidaknya ada dua hal sekaligus. Pertama kriminalisasi,
suatu tindakan yang bukan kejahatan dipaksa menjadi laporan. Yang kedua, ketidakadilan, tidak ada equality before the law. Yang dilaporkan Bareskrim terkait 263 tidak diproses, yang pemalsuan 311 310 diproses lebih cepat dan kemudian sampai tersangka. Bukan hanya itu, di sana ada selundupan pasal 32, 35 yang ancamannya lebih dari 5 tahun, yang kemarin sempat gempar apakah akan jadi ditahan atau tidak, walaupun akhirnya tidak ditahan begitu. Sekali lagi tidak ditahan ya. Kemudian saya lanjutkan bahwa itu yang membuat apa? Harusnya fokusnya kepada apa? Soalan yang harus dipersiapkan untuk menuju ke persidangan. Nah, misalnya mengamankan persidangan bagaimana? Karena ini kan nanti atensinya besar. Mengantisipasi kalau ada tindakan-tindakan yang kemudian itu bisa mengganggu jalannya persidangan bagaimana? Media perannya bagaimana? Jangan sampai nanti media tidak boleh meliput dengan alasan ABCD. Nah, bagaimana persiapan persidangan dan seterusnya. Walaupun saya setuju tadi yang disampaikan Bang Ade masih lama. Karena apa? Ahli saja yang kami ajukan ada 4 belum diperiksa. Saksi ada 4 yang belum diperiksa. Belum lagi di luar itu tersangka di layer pertama ini belum juga diperiksa. Kapan Bang rencananya informasi dari Polda sudah adakah? Belum, nah kemarin itu kami kan menyerahkan permohonan mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Nanti kan ada feedback. Memang dalam surat kami minta Polda untuk memberi panggilan dalam waktu yang cukup, karena kalau ahli itu ada 2 hal yang harus kami siapkan. Pertama, menginformasikan kepada ahli agar jadwalnya bisa memenuhi panggilan. Yang kedua, menginformasikan minta izin dari kampusnya agar bisa diberi surat tugas. Artinya kemarin kami sudah sepil paling tidak minimal 5 hari sebelumnya lah panggilan. Jangan 3 hari seperti panggilan biasa ya di hari H, karena tidak cukup waktu bagi kami begitu persiapan. Itu di antara teknis yang kami Bang sampaikan. Ade, kok jadi kriminalisasi katanya tadi? Ini kan persoalan hukum. Kalau semua laporan itu adalah kriminalisasi, kita harus memikirkan korbannya juga dong. Kan ini ada korbannya, ada 2 pihak. Nggak berdiri sendiri antara polisi dan pihak terlapor. Kan ada pelapornya. Kok pelapor dalam artian di sini utamanya adalah Bapak Insinyur Joko Widodo kan korban. Pernah nggak kita berpikir ke arah situ? Kan itu yang kita nafikan selalu. Terkadang dibolak-balik. Dibolak-balik, Bang. Iya, korban jadi seolah-olah terlapor jadi seolah-olah korban. Kan itu persoalan. Jokowi pelaku seolah-olah jadi korban ya. Jadi artinya mari kita dudukkan persoalan itu dalam sebuah kebenaran. Kebenaran materialnya ini pasti terungkap, Bos. Tidak mungkin tidak. Iya kan? Nah, dikatakan tadi Bang Kosi, gak ditahan. Ya, saya akan menambahkan juga. Tapi sewaktu-waktu bisa ditahan, Bang. Nah, jadi artinya kita tidak menafikan itu. Bahwa sewaktu-waktu, kan 5 ini belum diperiksa nih. Ya kan? 5 belum diperiksa. Saksi ahli yang meringankan dari pihak sebelah juga belum. Nah, kemarin ada media ya, saya dengar itu mulai bahwa ada pencekalan. Ini tensi naik nih. Ini mulai naik nih tensi kan. Nah, kita lihat aja. Tetapi artinya apapun itu, kami tidak mau mengintervensi penyidik. Apapun itu yang dilakukan oleh Polda Metro, monggo. Periksa cepat. Jangan lama-lama dong, kan gitu. Kenapa lama-lama sih? Periksa dulu tuh, klaster pertama tuh. Abang aja udah gak sabar, apalagi masyarakat, Bang. Iya, makanya. Ya sepakat kan? Berarti udah siap kalau menuju ke persidangan ya? Banget, Bos. banget gitu loh. Ya kan? Nah, kita mau banget gitu loh. Nah, bahwa persidangan itu adalah sesuatu yang memang disitulah semua tercurah. Disitulah kesempatan juga bagi Bang Kosi dan teman-teman menunjukkan keahliannya. Ini loh, kesempatan itu dibuka lebar. Beda dengan kepolisian, kejaksaan. Ini akan lebih. Mas Heri. Sebentar, dan ada tambahan memang kemarin. Baru saya Mas Heri. Selain surat permohonan ahli, kami juga mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang sebenarnya Juli yang lalu sudah kami ajukan, tapi tidak direspon. Yang menarik, justru penyidik yang mengingatkan kami, Bang, tolong itu yang permohonan gelar perkara khusus juga disampaikan. Kok malah dari penyidik? Ya sudah kan, pucuk dicinta ulang pun tiba ya. Kami kirim surat permohonan gelar perkara khusus yang kedua, yang intinya setidaknya harusnya bersikap adil dalam 2 perkara yang satu ya. Di Bareskrim ada gelar perkara khusus, di Polda juga harus ada gelar perkara khusus gitu. Nah, sebenarnya di gelar perkara khusus itulah penting untuk ditunjukkan ya, ijazah itu. Setidaknya ini loh yang akan menjadi penentu apakah benar ya. Saudara Joko Widodo itu korban atau jangan-jangan pelaku gitu loh kan. Selama ini kan klaimnya sebagai korban
dari pelapor. Jangan-jangan ketika ditunjukkan ternyata barang itu palsu, kan pelaku bukan korban begitu loh. Itu yang ditunggu-tunggu rakyat itu. Mudah-mudahan digelar perkara khusus ditunjukkan. Jangan sampai itu juga ya nanti ketika kemudian sewaktu-waktu yang saya cerita tadi itu terwujud, baru geratak-geratakan. Damai dong, damai. Ini kayaknya nggak bisa selesai di sini nih, kayaknya harus di pengadilan. Gitu loh. Gimana Mas Heri nih? Kayaknya kalau ngelihat begini. Saya lupa menambahkan satu syarat tadi ya, bahwa dalam restoratif justice itu ada permaafan. Ya, permaafan ini yang penting. Masalahnya kalau permaafan berarti ada dua pihak, yang memaafkan dan yang memberikan maaf dan yang meminta maaf. Masalahnya ada nggak yang melakukan itu? Curiga saya nggak mau lagi husnuzon dalam perkara ini gitu ya, karena terlalu lama gitu. Curiga saya ini dipepetkan nanti ke Lebaran. Momentumnya kan pas untuk maaf-maafan kan bisa. Lebaran kapan itu? Jadi itu mediasi nanti. Jadi ini yang harus kita tunggu. Harusnya diberi catatan kepada penyidik Polda Metro Jaya kapan perkara ini bisa tuntas, begitu kan? Dalam 2 bulan kah, 3 bulan kah? Walaupun itu tidak lazim, tapi saya juga berpraktik gitu ya. Tidak ada perkara yang menurut saya benar-benar lambat dan tidak bisa diselesaikan. Karena pasti ada solusinya. Jadi tidak ada perkara yang lambat tapi bisa cepat atau super cepat bahkan. Tergantung intensinya, atensinya seperti apa. Jadi ini catatan penting agar ini tidak berlarut ya kan. Tidak nanti ada lagi beberapa pihak lagi yang kemudian masuk menemukan solusi yang padahal dalam kasus ini menurut saya hanya 2 pihak saja nih. Antara Bang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi dengan Pak Jokowi. Tinggal itu yang bermain di sini. Kalau mereka sudah mengemukakan semua bukti yang mereka miliki, apalagi yang ditunggu? Pertanyaan kan itu. Jadi jangan ini akhirnya dramanya makin panjang begitu. Walaupun saya diundang juga sama TV One. Tapi tentu sesungguhnya yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat dengan hukum yang benar tadi. Cara berhukum kita harus benar. Menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Nah, ini kan catatan penting dalam setiap perkara yang ditangani tadi. Oleh pihak Polda Metro Jaya ataupun KPK ataupun siapapun ya, para penegak hukum tentu harus berpikir untuk melakukan hal-hal semacam ini. Agar segera selesai dan menemukan jalan terbaiknya. Begitu. Oke, berarti kita udah dengar ya kedua belah pihak tadi sepakat begitu ya dan siap menuju ke meja persidangan. Berarti mediasi sudah tidak akan dilakukan begitu ya? Sama-sama dibuktikan. Menunjukkan ungkapan yang sangat terkenal, tiada maaf bagimu. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Yang dusta Anda saja, kita kagak. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.